Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B, akan mensimulasikan praktek mediasi untuk mata kuliah, arbitrase, dan penyelesaian sengketa. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Ajeng Dalila Amanda Putri, dengan NIM 22111024329092. Kemudian ada teman saya lagi, yang satu lagi bernama Muhammad Saputra. Yang ketiga ada Fatur Sultan Murtada, yang keempat ada Awang Farid Ramadan Farid, yang kelima ada Keke Prasetya Prakoso. Baik, selanjutnya kita akan memulai proses simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah mediator untuk mediasi kali ini. Saya memiliki pengalaman mediator selama lebih dari 7 tahun dalam penyelesaian sengketa, minyak, gas, dan properti. Kemudian saya juga memfasilitasi penyelesaian konflik antara pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian saya juga mendukung tercapainya kesepakatan secara adil. Saya memiliki latar belakang pengalaman sebagai advokat atau konsultan hukum selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian juga saya berpengalaman dalam memfasilitasi dialog antara para pihak yang berselisih. Saya juga memiliki latar belakang pendidikan, yaitu sarjana hukum di Universitas Brawijaya. Kemudian saya meraih gelar mediator, yaitu di Jimli School of Law and Government. Baik, saya rasa perkenalan diri saya sudah cukup. Hari ini kita akan melaksanakan sesi mediasi pertama antara pihak BPRS Al-Wadiyah yang diwakili oleh Bapak Muhammad Akbar Saputra dan pihak debitur Bapak Awang Farid Ramadan Farid. Mediasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari atau menemukan titik temu yang adil. Sebelum mulai, saya ingin semua pihak memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin dari pihak bank terlebih dahulu, silahkan Bapak Akbar. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Saputra. Saya sebagai Direktur Utama BPRS Al-Wadiyah. Saya berharap kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik hari ini ya. Dan saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Bapak Fatur. Perkenalkan saya Fatur, selaku penasihat hukum yang mendampingi Pak Akbar. Baik, kemudian silahkan dari pihak debitur Bapak Awang untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Mediator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan Farid. Di sini saya sebagai nasabah yang sedang bermasalah dalam pembiayaan. Saya berharap ini juga menjadi jalan untuk menyelesaikan semuanya. Dan saya ini didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Bapak Cek. Izin menambahkan ya kepada Ibu Mediator dan rekan-rekan yang ada di sini, saya ingin memperkenalkan diri saya kembali. Sebelumnya saya Keke Prasetya Prakoso, penasihat hukum dari Saudara Bapak Awang. Saya hadir untuk mendampingi Saudara Bapak Awang atau bisa disebut klien saya dan memastikan proses mediasi ini berjalan dengan adil. Mungkin segitu saja. Baik, terima kasih semuanya yang telah memperkenalkan diri. Mari kita mulai dengan mendengarkan duduk perkara versi pihak bank terlebih dahulu. Silahkan Bapak Akbar. Baik, terima kasih kepada Bu Mediator. Kami dari pihak bank memberikan pertama itu pembiayaan sebesar 60 juta rupiah pada tahun 2014 kepada Pak Awang, dan di 2 tahun pertama itu lancar. Tapi setelah itu ada keterlambatan dan itu berhenti total di 2017. Pembayarannya berhenti total pokoknya itu. Dan kami sudah memberikan peringatan, ruang diskusi bahkan restrukturisasi, namun tidak ada perkembangan. Jadi karena itu kami perlu kepastian. Nah, jadi secara legal, klien kami ini punya dasar untuk menagih atau melakukan tindakan hukum. Namun kami memilih mediasi untuk langkah perdamaian. Baik, saya rasa cukup duduk perkara versi pihak bank. Silahkan kepada pihak debitur, Bapak Awang, untuk menjelaskan duduk perkara versi debitur.
Silakan. Nah, izin Bu Mediator. Nah, di sini saya mengakui saya menunggak kepada pihak bank. Waktu itu usaha konveksi saya hancur, saya bangkrut, dan pegawai saya harus saya rumahkan. Pelanggan-pelanggan saya hilang. Saya bukan mau kabur, saya tidak lari. Saya cuma hanya benar-benar tidak mampu membayar. Tapi saya ingin membayar, saya ingin menembus kesalahan saya. Izin menambahkan, kami ini datang dengan niat baik. Untuk mediasi ini, kami siap membuka data kondisi keuangan dari saudara Bapak Awang dan mencari skema pembayaran yang realistis. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup duduk perkara dari kedua belah pihak. Saya lihat dari kedua belah pihak ini memiliki niat untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Walaupun situasinya berat, pertemuan hari ini memiliki fokus pada tiga hal. Yang pertama, memahami posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, menyiapkan fondasi untuk negosiasi. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Awang. Pak Awang, apakah Anda benar-benar siap untuk mengikuti proses mediasi ini sampai ke proses mediasi pertemuan terakhir? Bagaimana Bapak Awang? Saya siap Bu Mediator. Saya ingin ini cepat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya ingin kita simpulkan dulu. Yang pertama, kita akan menunggu data keuangan Bapak Awang yang akan dibawa di pertemuan kedua. Yang kedua, pihak bank akan menyiapkan estimasi kewajiban terakhir untuk Bapak Awang. Yang ketiga, mediasi dilanjutkan ke pertemuan berikutnya untuk membahas status uang prestasi secara mendalam. Apakah kedua belah pihak sepakat? Mungkin dari pihak bank terlebih dahulu. Dari pihak bank sepakat Bu Mediator. Baik. Kemudian dari pihak debitur, Bapak Awang, apakah Bapak sepakat juga? Sepakat Ibu Mediator. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan mediasi yang pertama kali ini. Hari ini kita baru membuka pintu langkah selanjutnya yang menentukan hasil. Saya harap kita semua bisa menjaga sikap positif. Mediasi ini bukan tentang siapa yang mengalah, tapi tentang menemukan jalan keluar. Saya akhiri mediasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan kedua mediasi kali ini di tanggal 3 Desember 2025. Agenda hari ini akan lebih kritis dari pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas yang pertama status hubungan prestasi dari Bapak Awang, yang kedua posisi hukum dari kedua belah pihak, yang ketiga fakta-fakta yang perlu disepakati. Saya harap semua pihak tetap menjaga sikap profesionalnya seperti kemarin. Baik, pertama-tama saya akan mempersilahkan pihak bank untuk menyampaikan perkembangan terbaru. Silahkan Bapak Akbar. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Setelah saya meninjau catatan lama dan kalkulasi terakhir bersama tim internal saya, kami bisa pastikan pembiayaan awal itu awalnya itu 60 juta rupiah dan total kewajiban sesuai akad murabahahnya adalah 83.760.000 rupiah. Sisa kewajiban setelah pembayaran terakhir adalah 48.752.977 rupiah. Dan sejak tahun 2017 tidak ada satu pembayaran lagi dalam akad dalam akad syariah. Kondisi ini termasuk uang prestasi tentunya. Dan secara hukum kami punya hak untuk menuntut pelunasan penuh sekaligus. Namun kami memilih duduk di meja ini dulu karena kami berharap masih ada niat baik dari Bapak Awang untuk melunasinya begitu.
Baik, terima kasih Bapak Akbar. Mungkin dari penasihat hukum Bapak Akbar, Bapak Fatur, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Baik, dari sisi yuridis, pasal 9 ayat 1 perjanjian memberi kewenangan kepada bank untuk menagih seluruh sisa pembayaran sekaligus. Artinya secara hukum posisi klien kami ini sangat kuat, namun saya ingin menegaskan, kami bukan datang untuk menghukum. Kami ingin memastikan bahwa satu, bagaimana kondisi ekonomi pihak debitur sebenarnya. Dua, berapa kemampuan bayarnya. Tiga, bagaimana jaminan agar kejadian yang sama tidak berulang. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Dari pihak bank saya rasa sudah cukup. Kemudian dari pihak Bapak Awang mungkin silakan. Saya paham posisi saya, mediator. Saya memang want prestasi pada pihak bank. Saya emang lalai. Saya tidak membantah itu. Eh, saya hanya ingin menjelaskan, saya bukan tidak membayar, tapi saya hanya tidak mampu saja. Usaha konveksi saya jatuh tahun 2016. Di tahun 2020, saya kehilangan hampir semua pelanggan-pelanggan saya. Tapi saya tidak pernah kabur. Saya tetap tinggal di alamat yang sama, berusaha bangkit demi sedikit. Saya datang ke sini karena saya ingin menyelesaikan semua masalah. Saya malu, Bu Mediator, tapi saya ingin menebus kesalahan saya. Bu Mediator, izinkan saya menambahkan untuk dari pihak klien saya, memang dari segi hukum benar bahwa klien kami ini wan prestasi. Namun, wan prestasi tidak selalu berarti berniat jahat. Banyak faktor eksternal yang membuat klien kami terpuruk. Dan klien kami sejak awal kooperatif. Apalagi kooperatif mengikuti proses mediasi ini. Tujuan kami hari ini adalah satu, menegaskan komitmen, dua, menyampaikan kemampuan bayar yang realistis, dan tiga, atau yang terakhir, mencari solusi agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Mungkin segitu saja. Saya minta kita fokus ke depan, bukan ke masa lalu. Oke, segitu saja. Baik, saya rasa cukup. Saya ingin menggali informasi yang kemarin belum sempat saya tanyakan. Pak Awang, saya ingin tahu secara konkret berapa penghasilan Bapak per bulannya sekarang? 4 sampai 5 juta rupiah, Bu Mediator. Tapi kadang turun ke 3 juta kalau pesanannya sedikit. Berapa kemampuan bayar dari Bapak Awang untuk setiap bulannya? Insya Allah saya mampu 2 juta per bulan. Tapi kalau saya meningkat, saya bisa tambah pembayaran. Baik, baik. Bagaimana tanggapan dari pihak bank? Baik, terima kasih kepada Bung Mediator. Menurut kami, angka itu tidak masuk akal dan tidak menutupi total kewajiban, tapi setidaknya realistis. Kami siap mempertimbangkannya dalam rektorisasi. Dengan syarat ada setoran awal sebagai bukti bahwa klien kami ini tidak rugi hanya menunggu janji tambahan. Saya paham, Pak. Saya sanggup membayar di muka, tapi jangan paksa rumah saya dilelang. Itu cuma satu-satunya tempat tinggal keluarga saya. Nah, Itu kenapa kami memohon untuk melakukan adanya restrukturisasi. Tidak ada pihak di sini yang ingin bermusuhan. Kami siap tanda tangani komitmen moral bila perlu. Komitmen moral saja tidak cukup. Kami perlu angka yang nyata. Baik, baik, baik. Saya hentikan dulu ya, saya hentikan dulu. Saya peringatkan di mediasi ini kita tidak boleh saling menekan. Saya minta masing-masing pihak untuk kembali fokus. Baik, Bu Mediator. Pak Awang, apakah Bapak sanggup menyiapkan setoran di awal di pertemuan berikutnya? saya sanggup di mediator. Saya bisa bayar 5 juta di awal.
Baik, ini adalah kemajuan yang besar. Bagaimana tanggapan dari pihak bank? Baik, terima kasih pada Bu Dokter. Saya pribadi menghargai keberanian Pak Awang untuk menyampaikan angka tersebut. Saya bersedia membawanya ke komite pembiayaan. Kami juga akan menyiapkan simulasi restrukturisasi berdasarkan kemampuan bayar tersebut. Baik, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya ingin menyimpulkan. Yang pertama, Bapak Awang mengakui wan prestasi tanpa keberatan. Yang kedua, pihak Bapak Awang menyampaikan kemampuan bayar sebanyak 2 juta rupiah per bulannya. Yang ketiga, ada komitmen pembayaran awal sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian yang keempat, pihak bank bersedia mempertimbangkan restrukturisasi baru. Yang kelima, di pertemuan ketiga kita akan membahas skema restrukturisasi secara final. Bagaimana tanggapan dari kedua belah pihak? Apakah setuju atau ada yang ingin ditambahkan? Mungkin dari pihak bank terlebih dahulu. Dari pihak bank setuju, Bu Mediator. Baik, bagaimana dari pihak debitur? Silakan Bapak Awang. Setuju, Bu Mediator. Baik, saya rasa sudah cukup di pertemuan kali ini. Dengan demikian, pertemuan kedua saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga proses mediasi hari ini, tanggal 10 Desember 2025. Hari ini kita akan fokus pada pembahasan yang paling penting. Yang pertama, simulasi restrukturisasi dari pihak bank. Yang kedua, simulasi kemampuan bayar dari pihak Awang. Yang ketiga, negosiasi untuk menemukan titik temu angka. Saya harap semua pihak menjaga ketenangan dan fokus pada solusinya. Baik, saya persilahkan pihak bank menyampaikan skema restrukturisasinya. Silakan Bapak Akbar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Mediator. Jadi dari yang saya dapatkan di sini datanya, setelah saya rapat dengan tim internal saya dan meninjau kembali seluruh berkas, kami menawarkan total sisa kewajiban pawang adalah 48.752.977 rupiah. Tenor maksimalnya yang kami toleransikan adalah 24 bulan. Angsuran per bulannya adalah 2.031.374 rupiah. Dengan catatan harus ada pembayaran awal 5 juta sebelum adendum ditandatangani. Kira-kira begitu. Mungkin saya ingin menambahkan, angka ini sudah berdasarkan perhitungan paling ringan. Kami tidak menambah denda, tidak menambah margin, dan jaminan tetap aman selama angsuran lancar. Itu saja. Angkanya lumayan besar juga, Pak. Izin Bu Mediator, Ya, kami juga sudah menyiapkan simulasi dari pihak klien saya, yaitu Bapak Awang. Dengan kondisi usaha Bapak Awang ini pendapatan bersih dari saudara Bapak Awang itu sekitar 4 sampai 5 juta per bulan. Biaya hidup keluarga saudara Bapak Awang 2 sampai 2,5 juta per bulan. Modal usaha kurang lebih 1 juta rupiah per bulan. Maka kemampuan realistis beliau untuk mencicil hanya sebesar 1.500.000 rupiah per bulan dan kemampuan naik ke 2 juta
hanya jika usaha sedang bagus. Mungkin itu aja. Baik, saya mungkin dari pihak bank ada tanggapan. Maaf Bu Mediator, tapi angka 1,5 juta per bulan terlalu rendah. Tenornya akan terlalu panjang dan bank tidak bisa menunggu selama itu. Tapi saya benar-benar belum mampu lebih besar, Pak. Kalau begitu posisi hukum kami jelas. Kami bisa Pak Fatur, saya ingatkan, mediasi bukan tempat untuk ancaman. Mari kita tenang terlebih dahulu. Ya. Begini Pak Wang, kami bukan tidak percaya dengan niat baik Bapak, tapi kami hanya butuh komitmen jelas. Tapi untuk angka 1,5 juta, menurut kami bisa dibilang terlalu kecil dibanding dengan sisa kewajiban yang hampir 50 juta. Kira-kira begitu, Bu Mediator. Baik, kita lakukan dengan cara bertahap. Misalnya, Pak Awang mulai dengan biaya sebanyak 1,5 juta rupiah per 6 bulan pertama untuk memulihkan kondisi usaha. Setelah itu, di bulan ke-7 hingga bulan ke-24, setoran akan naik menjadi 2 juta per bulan untuk visa tenornya. Bagaimana tanggapan dari pihak bank? eh, skema 2 tahap bisa dipertimbangkan Ibu. Tapi naik ke 2 juta harus wajib, bukan opsional. Dan juga ada tambahan, dan untuk setiap 6 bulannya harus ada evaluasi ya. Kalau 1,5 juta 6 bulan awal, saya sanggup. Naik ke 2 juta, insya Allah saya sanggup juga kalau usaha saya naik. Kami siap membuat komitmen tertulis bahwa saudara Bapak Awang akan mengikuti skema itu. Satu lagi, jika Pak Awang terlambat lebih dari 30 hari, restrukturisasi otomatis batal. Pak, kalau saya sakit, kalau ada saya musibah, gimana? Tenang Bapak Awang, tenang. Bu Mediator, ini perlu diluruskan. Izin ya Bu Mediator. Saya setuju, terlambat 30 hari itu batas wajar. Tetapi tidak bisa berlaku mutlak tanpa pengecualian. Baik, begini. Saya punya usulan. Gimana tuh Bu Jika Mediator? terjadi kelambatan, pihak Bapak Awang diberikan hak untuk mengajukan penjelasan secara tertulis dan bank wajib membahasnya sebelum memutuskan pembatalan restrukturisasi. Dengan syarat, yang pertama alasan dari Bapak Awang ini haruslah masuk akal. Yang kedua, keterlambatan tersebut tidak boleh lebih dari 45 hari. Jadi dari 30 hari tadi diberikanlah kompensasi selama 15 hari untuk Bapak Awang untuk memberikan penjelasan secara tertulis. Bagaimana? Mungkin pihak Hmm, bank terlebih dahulu. kami rasa itu cukup lebih adil. Ya, begitu, Baik, Bu Mediator. kami bisa menerima. Oke, baik. Eh, Bagaimana dari Pihak nasabah atau debitur, kami juga menerima. Alhamdulillah, Bu Mediator, itu sangat membantu saya, Bu Mediator. baik?
Saya rasa kedua belah pihak sama-sama saling setuju dari usulan yang saya berikan tadi ya. Izinkan saya menyimpulkan hasil rapat hari ini. Yang pertama, cicilan sebanyak 1,5 juta rupiah selama 6 bulan pertama. Yang kedua, cicilan naik menjadi 2 juta rupiah mulai dari bulan ke-7. Yang ketiga, tenor 24 bulan total tenornya menjadi 24 bulan, sorry. Yang keempat, setoran awal sebanyak 5 juta rupiah tetap berlaku. Yang kelima, jika terlambat selama 30 hari, maka Bapak Awang diberikan waktu sebanyak 15 hari untuk melakukan klarifikasi secara tertulis, dan itu bukan bersifat pembatalan secara otomatis. Jadi mungkin setelah lewat dari 15 hari itu tadi, apabila Bapak Awang tidak memberikan keterangan secara tertulis, maka bisa dianggap batal. Cuman kalau misalnya memang masih Bapak Awang masih ada memberikan keterangan tertulis, maka pihak bank belum bisa ya dianggap membatalkan. Baik, untuk yang keenam, jika keterlambatan melewati 45 hari, maka restrukturisasi tadi bisa batal seperti yang saya katakan sebelumnya. Bagaimana semua pihak, apakah setuju? Mungkin dari pihak bank terlebih dahulu. Kami dari pihak bank saya rasa setuju dengan usulan tersebut, Bu Mediator. Silakan dari pihak Bapak Awang, apakah juga setuju? Setuju, Bu Mediator. Setuju juga, saya sebagai penasihat hukum dari klien saya, yaitu Bapak Saudara Awang, setuju, Bu Mediator. Terima kasih. Baik, baik. Saya anggap kedua belah pihak sama-sama saling setuju. Baik, dengan ini pertemuan ketiga selesai. Pertemuan keempat nanti adalah pertemuan final dari mediasi. Penandatanganan adendum akan dilaksanakan dan penyelesaian penuh mediasi pun akan dilaksanakan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik. Selamat datang kembali di pertemuan keempat hari ini, tanggal 17 Desember 2025. Pertemuan kali ini adalah pertemuan penutup dari sesi mediasi antara Bank BTRS Al-Wadiyah yang diwakili oleh Bapak Muhammad Akbar Saputra dan pihak termohon, yaitu Bapak Awang Farid Hamdan Habib. Baik, apakah kabar kedua belah pihak baik? Sehat kedua belah pihak? Gimana Baik, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Mediator. Sehat-sehat. Baik, karena kabar kedua belah pihak sehat, kita akan melanjutkan mediasinya. Yaitu hari ini kita akan membahas yang pertama, meninjau finalisasi dari adendum yang kemarin tentunya sudah kita bahas. Yang kedua, kita akan menandatangani kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, kita akan menutup sengketa secara damai dan resmi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dari pertemuan pertama sampai di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan keempat atau pertemuan terakhir.
Saya senang melihat progres yang luar biasa dari para pihak ini untuk menuju perdamaian. Baik, saya akan membacakan garis besar dari adendum yang sebelumnya sudah disusun berdasarkan dari kesepakatan mediasi pertemuan ketiga. Yang pertama, setoran awal sebanyak 5 juta rupiah dibayarkan oleh Bapak Awang sebelum adendum berlaku. Yang kedua, cicilan selama 6 bulan. 6 bulan pertama sebanyak 1.500.000 rupiah per bulannya. Kemudian yang ketiga, cicilan dari bulan ke-7 sampai ke bulan 24 sebanyak 2 juta rupiah per bulannya. Yang keempat, tidak adanya denda tambahan. Yang kelima, evaluasi diadakan setiap 6 bulan sekali. Yang keenam, jika terjadi keterlambatan 30 hari, maka diadakan klarifikasi tertulis oleh pihak Bapak Awang kepada Bank BPRS. Kemudian yang ketujuh, jika lebih dari 45 hari keterlambatan, maka restrukturisasi tadi dapat dianggap batal. Kemudian yang kedelapan, jaminan tidak dieksekusi selama pembiayaan tersebut lancar. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, adendum menggugurkan potensi tindakan hukum yang sebelumnya mungkin ditempuh. Apakah ada yang ingin dikoreksi sebelum kita masuk ke tahap penandatanganan? Bagaimana? Mungkin dari pihak bank terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Mediator. Kami dari pihak bank melihat isi adendum yang sudah sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Saya secara pribadi menanggapi ini sejalan sejalan dan ini adalah jalan yang terbaik untuk kita semua, termasuk kepada Bapak Wang. Saya kira begitu. Mungkin penasihat hukum saya ada yang ingin ditambahkan. Saya dari perspektif hukum, adendum ini memiliki struktur yang kuat dan adil. Jadi kami setuju untuk melanjutkan ke penandatanganan. Baik. Bagaimana tanggapan dari pihak Bapak Awang? Apakah ada yang ingin disampaikan? Izin Bu Mediator, saya sangat bersyukur sekali Pak Akbar dan semuanya. Isi adendum ini sangat membantu saya. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya setuju sepenuhnya Bu Mediator. Ya, Bu Mediator, izin menambahkan saya dari pihak penasihat hukum dari Saudara Bapak Awang ya. Jadi kami telah memeriksa seluruh isi adendum tersebut. Tidak ada keberatan dari pihak kami. Semua pasal per pasal sudah cukup jelas, adil, dan mempertimbangkan kondisi klien kami. Mungkin segitu aja. Baik. Sebelum kita melakukan tanda tangan, saya ingin meminta masing-masing pihak untuk menyampaikan komitmennya secara singkat. Jadi ini bukanlah formalitas, ini hanya sebagai simbol adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Mungkin dari Bapak Awang terlebih dahulu sebagai nasabah yang bersangkutan, silakan Bapak Awang untuk menyampaikan komitmennya. Saya berkomitmen
sepenuh hati untuk menjalankan kewajiban saya sampai lunas. Saya tahu saya sudah menunda terlalu lama. Saya malu juga, tapi di sini saya akan memperbaikinya. Mulai hari ini, saya tidak lari dari tanggung jawab, dan saya janji akan membayar tepat waktu setiap bulan kalau usaha saya naik. Dan saya bahkan ingin membayar lebih cepat. Baik, saya rasa komitmen dari Bapak Awang cukup. Kemudian saya persilahkan untuk Bapak Akbar selaku pihak bank atau pihak pemohon untuk menyampaikan komitmennya. Silakan Bapak Akbar. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator telah diberikan kesempatan. Pak Awang, saya cukup menghargai kejujuran Bapak. Kesalahan memang bukan akhir dari segalanya, Pak. Saya berkomitmen dari pihak bank untuk menjalankan adendum ini dengan hati-hati, namun tetap manusiawi. Hah, kami tidak ingin Bapak kehilangan rumah, keluarga, ataupun usaha. Kami ingin Bapak bangkit kembali, dan selama Bapak jujur dan terbuka, bank selalu memberikan ruang, Bapak. Mungkin dari penasihat hukum saya ada yang ingin ditambahkan? Eh, Kami dari pihak BPRS siap memfasilitasi proses teknis, hukum, dan administratif apapun. Izin Saja. menanggapi dari pihak bank, kami akan memastikan bahwasannya saudara Bapak Awang ini menjalankan kewajibannya dengan konsisten dan disiplin. Mungkin segitu saja Bu Mediator dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini. Baik, baik. Saya rasa seluruh dari kedua belah pihak, dari pemohon dan termohon dan penasihat hukum sudah menyampaikan komitmen masing-masing. Baik, jika semua pihak sudah siap, mari kita tanda tangani surat adendum ini atau surat perdamaian ini. Silakan. Oke. Ini berarti Bu Mediator izin bertanya, Bu Mediator boleh? Iya, silakan. Jadi ini ditandatanganin dari saya dan juga Bapak Awang juga ya. Benar. Surat adendum ini ditandatangani oleh pihak pemohon, dan juga para pendampingnya, yaitu para penasihat hukum, untuk melakukan tanda tangan. Oke, baik. Sebentar saya baca dulu ya. Ya, Biar, silakan dibaca terlebih dahulu biar lebih. adendum surat. Iya, benar, Bapak Keke. Oke. Sudah Bu Mediator. Dari pihak bank, apakah sudah? Lagi proses penandatanganan, Bu Mediator. Oh, baik. Izin Bu Mediator, untuk dari pihak bank telah selesai mendatanganinya. Oke, dari kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan adendum. Maka selanjutnya saya sebagai mediator akan menandatangani adendum ini. Sebentar ya. Ya Bu Mediator. Ya. Baik,
Dengan ditandatanganinya ADDM ini, saya menyatakan proses mediasi berhasil. Hari ini menjadi bukti bahwa masalah tidak harus berakhir dengan permusuhan. Utang tidak harus berakhir di pengadilan, dan kesalahan tidak harus membunuh harapan. Saya bangga atas kedewasaan dari kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasama yang tulus sejak pertemuan pertama. Dengan ini mediasi resmi ditutup. Izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wang, saya tunggu Bapak datang di tanggal 5 tiap bulan ya. Insya Allah Pak Akbar, saya tidak akan mengajarkan lagi Bapak. Baik, Pak.